Kisah anak pengusaha sukses yang sederhana, episode 11, bagian 1. Usai sudah permasalahan Aditya dan Andi. Terlihat saat itu, Cindy sedang mengobati memar di sudut bibir Aditya, akibat perlakuan Andi. Namun saat itu, ekspresi wajah Cindy, seperti orang yang sedang memiliki masalah. Aditya yang menyadari akan hal itu, ia pun berkata, "Kak Cindy, kok wajahnya cemberut gitu, apa Kak Cindy punya masalah?" Cindy pun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Kak Cindy lagi bingung dit. Akhir-akhir ini, omset restoran menurun drastis, ucap Cindy, dan melanjutkan kembali perkataannya. Kakak udah cari pokok permasalahannya, tapi sampai hari ini belum juga kakak dapat. Lalu, Aditya pun berkata, namanya juga usaha kak, kadang rame kadang juga sepi, ucap Aditya, mencoba menenangkan Cindy. Moga aja seperti itu dit, ucap Cindy. Udah kak, enggak usah terlalu dipikirin, ucap Aditya. Enggak bisa kayak gitu dit. Tanggung jawab hotel ini sepenuhnya dipercayakan pada kakak, jadi enggak mungkin kakak enggak mikirin hal itu. Biar gimana pun, kakak harus bisa meningkatkan income hotel dan restoran ini, ucap Cindy. Saat itu, terlintas di benak Aditya untuk membantu memecahkan masalah itu. Namun ia kembali berpikir, Kak Cindy yang pimpinan hotel aja, masih bingung mecahin masalah ini, apalagi aku, yang baru sehari di sini, bisa apa aku, gumam hati kecil Aditya. Loh, kok bengong gitu dit, lagi mikirin apa sih, ucap Cindy, memecah lamunan Aditya. Kak Cindy ngagetin aja. Aku enggak lagi mikirin apa-apa kok, ucap Aditya. Gini aja, daripada kamu bengong gini, mendingan sini kakak temanin kamu, keliling hotel ini. Sekalian, kenalin kamu sama karyawan hotel, ucap Cindy. Enggak usah kak, lagian kan, tadi udah ada beberapa karyawan yang udah kenal aku kak. Itu belum semuanya dit, masih banyak yang belum kenal kamu, ucap Cindy. Oke deh kak, ucap Aditya, dan kembali melanjutkan perkataannya. Tapi kalau ada yang nanya soal aku, Kak Cindy bilangin aja, aku tuh adik Kak Cindy, yang baru datang dari kampung, ucap Aditya. Loh kok gitu, ucap Cindy. Lalu terdengar, Aditya kembali berkata, soalnya risih aja kak, kalau karyawan hotel pada tahu, kalau aku anaknya papa, pasti tiap ketemu, mereka bakalan nunduk-nunduk gitu. Itu kan tandanya, mereka hormat sama kamu, ucap Cindy. Tapi aku enggak suka kak, ucap Aditya. Ya udah kalau itu mau kamu, ucap Cindy. Lalu mereka pun, segera beranjak dari tempat tersebut. Namun, saat akan memasuki area dapur, tiba-tiba, mereka berpapasan dengan Pak Salim, si kepala security di hotel itu. Terlihat saat itu, Pak Salim sedang memegang ember dan kain lap. Lalu terdengar, Aditya berkata, mau kemana Pak, kok bawa-bawa ember gitu? Ini tuan muda, saya mau nyuci motor, ucap Pak Salim. Aku bantuin ya Pak, ucap Aditya. Enggak usah tuan muda, entar baju tuan muda kotor, ucap Pak Salim. Enggak apa kok Pak, sekalian saya mau nyuci mobil juga, ucap Aditya. Lalu terdengar Cindy berkata, kamu nih, maunya aneh-aneh deh dit. Lagian, kamu kan lagi temanin kakak, ucap Cindy. Udah kak, enggak apa-apa kok. Lagian, biar bisa lebih akrab sama Pak Salim, ucap Aditya. Ya udah, entar kalau udah beres temuin kakak, kita makan bareng, ucap Cindy. Lalu terdengar lagi, Cindy bergumam,
Tadi mau dikenalin sama para karyawan malah enggak mau. Sekarang malah ngomong biar lebih akrab, gumam Cindy. Lalu, Aditya pun berkata, "Tapi dibolehin kan?" "Iya boleh," ucap Cindy. Setelah mendapat persetujuan Cindy, Aditya pun segera mengikuti langkah Pak Salim. Saat itu, Pak Salim terlihat grogi. Secara yang saat ini berjalan dengannya, bukanlah pemuda sembarangan. Kalau salah kata sedikit saja, bisa berabe, gumam Pak Salim dalam hati. Lalu terdengar, Aditya berkata, "Nyuci motornya di mana Pak?" ucap Aditya, membuka percakapan. Anu tuan muda, nyuci motornya di belakang, ucap Pak Salim grogi. "Enggak usah panggil tuan muda Pak, panggil nama aku aja, biar lebih akrab," ucap Aditya. "Iya tuan muda, maaf maksudnya, iya Dit," ucap Pak Salim. "Enggak usah tegang gitu Pak," ucap Aditya. Tak terasa, Aditya dan Pak Salim pun telah keluar dari hotel tersebut. Lalu terdengar, Pak Salim berkata, "Oh ya tuan muda, mobilnya dibawa aja ke belakang," ucap Pak Salim. "Jalannya lewat mana Pak? Lagian, jangan panggil saya tuan muda dong, saya enggak enak," ucap Aditya. Lalu terdengar, Pak Salim berkata, "Maaf keceplosan," ucap Pak Salim, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Mobilnya dibawa ke tempat parkir khusus karyawan," ucap Pak Salim. Terus, "Parkiran khusus karyawan, ada di mana Pak?" ucap Aditya. "Ya ampun, benaran nih, Mas Adit enggak tahu parkirannya karyawan hotel ini," ucap Pak Salim bingung. Lalu Aditya pun menjawab dengan menggelengkan kepala. "Masa sih, sama hotel sendiri, enggak tahu parkirannya karyawan," ucap Pak Salim. Lalu, Aditya pun berkata, "Saya taunya, parkiran cuman ini aja Pak. Kalau ini, parkiran khusus tamu hotel, dan pengunjung resto," ucap Pak Salim. "Ya udah, biar saya enggak nyasar, mendingan Pak Salim ikut aku aja," ucap Aditya. "Maksud Mas Adit, saya naik mobil itu ya," ucap Pak Salim, sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah mobil sport milik Aditya. "Iya Pak," jawab Aditya singkat. "Enggak usah saya jalan kaki aja, entar Mas Adit ikutin pakai mobil, lagian enggak jauh juga kok, cuman di belakang doang," ucap Pak Salim. Lalu terdengar, Aditya berkata, "Enggak apa kok, saya yang enggak enak kalau ikutin Pak Salim." "Enggak usah tuan muda, nanti mobilnya kotor," ucap Pak Salim. Lalu, Aditya pun berkata, "Enggak apa-apa kok. Lagian, mobilnya kan mau dicuci," ucap Aditya. "Emangnya, enggak apa-apa ya?" "Enggak apa-apa kok," ucap Aditya. Lalu ia pun segera membukakan pintu mobilnya untuk Pak Salim. "Ayo masuk Pak," ucap Aditya. "Iya tuan muda," ucap Pak Salim. Lalu ia pun segera masuk ke mobil tersebut, diikuti oleh Aditya. Setelah berada di dalam mobil, Aditya pun segera menghidupkan mesin mobilnya dan menjalankan mobil tersebut. Sementara Pak Salim, ia terlihat canggung saat berada di dalam mobil milik Aditya. "Ternyata, gini toh, rasanya naik mobil mahal," gumam Pak Salim. Lalu terdengar, Aditya berkata, "Pak Salim gimana sih? Udah dibilangin jangan panggil aku tuan muda, masih aja manggil," ucap Aditya. "Maaf Mas Adit, saya belum terbiasa, jadinya suka keceplosan," ucap Pak Salim. Tak berapa lama kemudian, mereka pun telah sampai di halaman parkir yang dikhususkan untuk karyawan hotel, yang berada tepat di belakang bangunan hotel tersebut.
Setelah keluar dari mobil, terdengar Pak Salim berkata, "Mas Adit tunggu di sini ya, saya mau nyambung selang dulu." "Oh iya Pak," ucap Aditya. Tak berapa lama kemudian, Pak Salim pun datang. "Ini selangnya Mas," ucap Pak Salim. "Oh ya, makasih ya Pak Salim," ucap Aditya, lalu mengambil selang tersebut, dan langsung mencuci mobil miliknya. Begitu pula dengan Pak Salim. Beliau pun segera mengisi ember yang dibawanya tadi, dan langsung mencuci motor miliknya. Tak terasa, 20 menit pun berlalu. Saat itu terlihat, Pak Salim dan Aditya masih sibuk mencuci kendaraan masing-masing. Tiba-tiba, terlihat sebuah mobil pribadi masuk dari pintu gerbang belakang hotel tersebut, diikuti sebuah mobil truk yang membawa kebutuhan hotel dan restoran itu. Melihat hal itu, Aditya pun berkata, "Itu mobil siapa Pak? Kok ada truk yang ngikutin?" "Oh, itu mah Pak Thohir, dia yang nyuplai bahan makanan untuk restoran ini," ucap Pak Salim. "Oh gitu ya Pak, berarti yang dibawa truk itu bahan makanan ya?" ucap Aditya. "Iya Mas Adit," ucap Pak Salim. Setelah mendengar penjelasan Pak Salim, Aditya pun kembali melanjutkan cuci mobilnya. Sementara itu, Pak Thohir yang baru saja keluar dari mobilnya, ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan muatan dari dalam truk. "Buruan kerja, jangan malas-malasan," ucap Pak Thohir. Mendengar arahan dari Pak Thohir, mereka pun segera menurunkan muatan dari truk tersebut. Namun tiba-tiba, salah satu anak buah Pak Thohir dengan tidak sengaja menjatuhkan keranjang yang berisikan tomat, hingga tercecer kemana-mana. "Kamu nih, niat kerja enggak sih?" ucap Pak Thohir. "Maaf juragan, tangan saya keringatan, jadi licin jadinya. Makanya keranjangnya jatuh." "Udah, enggak usah banyak alasan, untuk ganti kerugiannya, hari ini kamu enggak dapat upah," ucap Thohir. "Tapi juragan..." "Udah, enggak ada tapi-tapian," ucap Pak Thohir dengan nada membentak. Sehabis membentak salah satu anak buahnya, terlihat Pak Thohir melangkah ke arah Aditya dan Pak Salim. Lalu terdengar Pak Thohir berkata, "Pak Salim, ada babu baru ya?" ucap Pak Thohir, menyebut Aditya dengan sebutan babu. "Babu yang mana ya?" tanya Pak Salim dengan wajah bingung. "Ini nih, bocah ini," ucap Pak Thohir, dengan menunjuk Aditya. "Oh, maksud Pak Thohir Aditya ya?" ucap Pak Salim, dan kembali melanjutkan perkataannya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode berikutnya. Akhir kata, saya beserta admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.